Oke, baik. Mudah-mudahan Fatimah segera diberi kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang statistika, tentang histogram dan poligon. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menyajikan masalah kontekstual ke dalam bentuk histogram dan poligon dengan menggunakan Microsoft Office. Kedua adalah membacakan masalah kontekstual yang berkaitan dengan histogram dan poligon. Sebelum kita lanjutkan ke manfaat tentang statistika, dulu di SMP sudah pernah belajar tentang statistika ya? Data tunggal ya? Dan silakan keluarkan handphonenya, kita bermain sedikit ya. Hasilnya kita beri dulu tepuk tangan untuk Helen. Nah, hubungannya apa ke materi yang akan kita pelajari nanti? Adalah kelanjutan dari bentuk diagram batang. Ini adalah beberapa manfaat dari kita mempelajari statistika. Itu juga salah satu manfaat statistika dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak ya manfaatnya. Semangat ya mempelajari statistika. Ini ada suatu aktivitas. Pertama, ada seorang peneliti ya. Bisa dilihat semua masing-masing dalam layar. Ada sebuah data. Ya, datanya di situ tersebar. Jadi di situ coba salah satunya informasi apa yang kamu dapatkan dari masalah tersebut? Itu berurutan nggak sih datanya? Enggak ya. Nah, baik. Oke. Jadi sekarang kita akan menyelesaikan aktivitas ini secara berkelompok. Nanti dari data tersebut kita gali informasi-informasinya secara bersama di dalam kelompok masing-masing. Kemudian baru kita akan menyajikannya dalam bentuk histogram dan poligon menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, baik, sekarang silakan anak-anak ibu duduk sesuai dengan kelompok. Ada 3 kelompok ya. Kelompok apa yang pertama? Kelompok data. Kemudian yang kedua? Statistik. Ya, baik. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, baik ya. Bagikan KPD masing-masing. Oke, baik. Silakan dilihat KPD masing-masing kelompok. Kemudian diskusikan Statistika. berkelompok apa yang diminta di LKPD-nya. Statistik. Nah, nanti pada saat sudah sampai kepada menyajikan datanya ke histogram, barulah kita nanti akan menonton video cara menyajikannya ke dalam bentuk Microsoft Excel. Ya, silakan Ibu beri waktu 30 menit. Silakan didiskusikan sama teman-temannya. Kalau ada kendala silakan tanyakan sama Ibu atau sama temannya juga boleh. Silakan. Ajuannya juga kamu bisa lihat bang ajuan yang udah dibagikan ya. Ya, silakan. Membuat tabel terlebih dahulu. Jadi dari tabel itu apa yang diisi? Artinya di tabel itu isinya tentang apa aja? Sebelum mencari tabelnya, tabel itu kan distribusi frekuensinya ya. Nah, jadi sebelum mencari distribusi frekuensinya, apa dulu yang terlebih dulu dicari? Jangkauan dari interval. Iya, benar, jangkauan. Nah, setelah itu? Kelas tersebut. Setelah itu baru kita masing-masing tentukan tepian bahwa banyak frekuensi setiap kelas tersebut. Kita lakukan pertama. Ya, silakan dituliskan di LKPD-nya hasil dari diskusinya. Apa pertama yang dicari, Nak? Mencari data terbesar. dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, didapatkan data terkecil dan data terbesarnya. Setelah itu? Baru mencari jangkauan dan interval
masing-masing. Oke, mencari jangkauan dan interval dari masing-masing kelasnya ya. Jadi berapa sih intervalnya pada masing-masing kelas ya? Ya, Bu. Oke, berarti dibuatnya ke dalam bentuk tabel ya? Ya, oke, silakan lanjutkan. Kelompok statistika, statistik udah sampai mana? Apa yang pertamanya dilakukan? Apa yang udah didapat? Data terkecil? Nanti jadi dari data terbesar. Iya Bu. Oke, berarti dari itu nanti baru dituliskannya ke dalam Tabel. bentuk tabel. Tabel itu distribusi frekuensi ya. Iya. Jadi nanti setelah dapat intervalnya masing-masing baru dicari frekuensinya ya. Iya, Bu. Ya, silakan dituliskan. Lanjutkan ke KPD-nya. Ya, selanjutnya. Ya, baik. Satu apa lagi? Nanti cari tepi bawah kelasnya ya. Iya, Bu. Sudah? Oke. Membuat histogram dan poligon dalam Microsoft Office. Oke, sudah ya, itu videonya. Kamu kan bekerja sesama kelompoknya ya. Jadi dari langkah pertamanya buat dulu tabelnya, distribusi frekuensinya. Silakan. Nah, kopikan ini ke sebelah sini. Jadi nanti ini untuk histogramnya, di sini nanti untuk poligonnya. Oke? Ya, silakan. Ya, nilai ini kopi lagi 3, 20 ini kopi lagi. Ya, silakan. F 4 14 40 tidak. Nah, cari di situ Helen, pilih border color. Pilih, klik ya, klik kanan yang merah. Baru pilih change yang ini. Ya. Baru pilih yang line. Baru pilih yang ini. Oke. Kelompok mana? Untuk menyajikan data ke dalam bentuk histogram dan poligon diperlukan langkah-langkah. Yang pertama, membuat tabel distribusi. Kelompok yang lain ada yang menanggapi dari hasil diskusi kelompok data. Kelompok statistik dulu. Ya, kenapa? Hasil kelompok kami beda, Bu. Oh, hasilnya beda. Yang mana bedanya? Nilainya, Bu. Nilai apanya, Nak? Nilai tabel distribusi dan frekuensinya, Bu. Oke. Berarti di sini coba perhatikan yang lain. Kelompok statistik itu data terkecilnya adalah 17. Sedangkan kelompok data terkecilnya adalah 16. Nah, coba kelompok yang lain gimana menanggapinya? Ya, silakan. Nyala. Kelompok kami sama dengan kelompok data. Kelompok diagram sama dengan Kelompok data. kelompok data. Nilai terkecilnya 16. 16. Statistik di kolom pertama di nomor urut berapa itu? 4. Nomor 4. Ada nggak di situ data 16? Ada, Bu. Oke, ada data 16 ternyata. Nah, berarti dari sini yang benar itu yang mana? 16. 16, Bu. 16. Sepakat ya statistik ya. Itu cara kita. Nah, diagram boleh. Hasil diskusinya, kesimpulan hasil diskusinya. Untuk menyajikan data ke dalam bentuk histogram dan poligon diperlukan langkah-langkah seperti berikut. 1. Membuat tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu dengan menentukan interval kelasnya terlebih dahulu. Ya, terus dan gambar histogram dan poligonnya. Oke. Kemudian untuk aktivitas 2-nya untuk menentukan rata-rata. Untuk menentukan rata-rata dari histogramnya. Nah, graf yang diketahui nilai tepi bawah kelas dan tepi atas kelasnya, maka ditentukan dulu batas bawah dan batas atas. Kemudian nilai tengah baru ditentukan rata-ratanya. Oke, baik ya. Jadi, kesimpulan yang sudah didapatkan dari teman kamu dari hasil diskusinya, yang pertama yaitu untuk menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon, langkah pertamanya adalah menentukan distribusi atau membuat tabel distribusi frekuensinya. Baru kemudian disajikan dalam bentuk Microsoft Excel yang sudah tadi dibuat secara bersama-sama ya. Tadi udah ada coba hasilnya. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan rata-ratanya, itu mesti
dapat disajikan dalam bentuk histogram dan poligon. Itu adalah penyajian data berkelompok. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Untuk menyajikan Lima. data dalam bentuk histogram dan poligon harus dibuat dulu tabel distribusi frekuensinya. Oke, kata si Lima, untuk menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon harus dibuatkan dulu tabel distribusi frekuensinya. Ada lagi? Ya, Helen. Sebelum membuat tabel distribusi frekuensi harus ditentukan dulu nilai jangkauan dan interval kelasnya, Bu. Oke, sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus buatkan atau tentukan dulu jangkauannya dan interval kelasnya biar kita bisa membuatkan tabel distribusi frekuensinya. Senang belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan mau memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita baca doa. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya jadi anak-anak yang sukses. Amin. Amin.